pagi, berjumpa lagi dengan apa kabar jemaat edisi. Mari bersyukur. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan dan rahmat Tuhan, pagi hari ini kita disanggupkan untuk berjumpa di dalam renungan pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik. Bagaimana sikap iman Anda
ketika seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa Anda. Bacaan kita yaitu dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi kita akan baca ayat 2 dan 3. Yohanes 11 ayat 2 sampai 3. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Lazarus sedang sekarat, saudara-saudaranya dengan mendesak memanggil Yesus. Bayangkan bagaimana kesedihan mereka pasti bertambah ketika Yesus tidak langsung menanggapi permintaan mereka. Yang ditulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Keheningan Tuhan sulit diterima. Kita ingin Dia bertindak ketika kita memanggil, terutama jika kita terluka atau takut sekali. Tetapi karena Dia berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita, kita dapat yakin bahwa keheningannya memiliki tujuan. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Keheningan menarik perhatian kita. Para murid tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Jadi mereka pasti bertanya-tanya, mengapa Dia menunda, bukannya bergegas ke sisi tempat tidur temannya. Faktanya, Lazarus mati. Tetapi Tuhan ingin mereka menyaksikan sesuatu yang lebih besar, kuasanya atas kematian. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Marta tahu siapa Yesus, tetapi dia belum mengimani bahwa Yesus adalah kebangkitan. Mereka bingung dengan pernyataannya tentang menaklukkan maut, dan mereka perlu memahami bahwa Dia dapat menggenapi nubuatan kebangkitannya sendiri. Mukjizat di makam Lazarus yang dibangkitkannya adalah bagian dari persiapan mereka untuk memuliakan Allah dalam iman atas firman-Nya. Percayalah, ketika Tuhan seakan-akan diam dan doa kita ada diam dari doa-doa kita, namun Dia ada rencana Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita doakan. Yang pertama, mempersiapkan kita untuk mengerti janji-janji Tuhan. Yang kedua,
kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berpeganglah teguh pada janji-janjinya. Ketika Anda menunggu Dia menjawab, itu meneguhkan iman. Tetaplah teguh. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Tuhan membantu dan perlindungan, biar badai menyerang, bersamanya ku kan tentram. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Wahai dunia, bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulati fadai, gendak diringi puji dalam Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah yang hidup, Bapa kekal. Sampai jumpa lagi.
Tuhan memberkati.